Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Taruna Muda Muhammad Ihsanul Abdar Usman, Kors TPU 16 Alfa. Mohon izin senior, saya dalam kesempatan kali ini mewakili kelas saya dalam rangka Iftar Games dalam cabang storytelling. Dalam hal ini saya mengangkat materi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sebelum itu, saya ingin menceritakan beberapa hal mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi, yang mana melalui dirinya lahirlah nabi-nabi selanjutnya, khususnya dari keturunan langsung beliau, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ismail lahirlah para nabi hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah nabi sembarangan, karena ia masuk ke dalam golongan nabi rasul ulul amri, yang mana memiliki kesabaran dan tingkat iman yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji dengan cara melalui mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang masih berusia belia, yakni Nabi Ismail alaihissalam ketika kecil. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam pernah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, yang mana menjadi kiblat kita sampai saat ini untuk melaksanakan sholat, hingga saat ini juga digunakan untuk ibadah haji dan umroh. Nabi Ibrahim alaihissalam saat proses mencari Tuhan, yang mana akan saya bahas nanti, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dijatuhkan hukuman mati oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu, melalui dibakar hidup-hidup dengan api yang sangat panas. Tapi dengan izin Allah, kuasa Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap hidup, bahkan tidak merasakan panas sedikit pun. Pada saat itu benar-benar Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, ujian, agar tahan dengan ujian berupa dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam juga akan saya terangkan juga nanti dalam cerita saya, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mencincang-cincang burung, lalu ditebarkan ke beberapa bukit. Setelah itu, atas izin Allah, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil burung itu. Dengan izin Allah pula, burung-burung yang tadi dicincang lalu ditebarkan ke beberapa bukit hidup kembali dan terbang ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang perlu kita sama-sama pahami bahwa kita tidak boleh meragukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah waktu itu membawa sekantung pasir, yang mana waktu itu di hadapannya Raja Namrud juga. Dalam hal itu juga atas izin Allah, pasir yang ada di kantong itu berubah menjadi makanan-makanan. Nah, saya kira itu masih belum seberapa untuk beberapa fun fact yang bisa saya sampaikan, tapi bisa saya sampaikan di kesempatan yang lain. Dalam hal ini, mari kita lanjutkan ke cerita yang akan saya bawakan, yaitu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam terpelihara dari perbuatan yang jahat. Beranjak dewasa pun ia selalu mempertanyakan siapa dirinya, siapa jati dirinya, dan kepada siapa ia harus menyembah, kepada siapa ia harus bertuhan. Apakah kepada berhala-berhala yang dibuat oleh manusia pada saat itu? Apakah Raja Namrud yang berkuasa? Ataukah kepada bulan, kepada langit, atau kepada apa? Nabi Ibrahim selalu mempertanyakan itu. Nabi Ibrahim pun tak percaya semena-mena, tak percaya dengan berhala-berhala yang dibuat oleh manusia, yang nanti juga ditentangnya, yang nanti kemudian ia rusak, yang membuat Raja Namrud tentu marah kepadanya, yang mana juga menyebabkan ia dihukum mati melalui dibakar oleh api hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya-tanya siapa Tuhannya. Benarkah berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang itu adalah Tuhan, atau Raja Namrud itu yang berkuasa adalah Tuhan? Kemudian dia melihat kepada bintang, bulan, dan matahari, mempertanyakan apakah mungkinkah benda-benda itu adalah Tuhan. Tapi hal itu tentu tidak menggoyahkan
akal sehat atau pemikiran cerdas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 76 hingga ayat 79, yang mana menjelaskan bahwa ketika malam gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam ini berkata, ketika malam gelap terdapat sebuah bintang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, itulah Tuhanku, inilah Tuhanku, tetapi bintang itu tenggelam. Lalu Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim juga melihat bulan itu terbit. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia pun juga berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikanku petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata juga, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, maka Nabi Ibrahim itu pun berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kaumku persekutukan. Dalam hal ini mungkin berhala. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabbku yang menciptakan langit dan bumi dengan kecenderungan kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu dia meyakini bahwa berhala-berhala itu bukanlah Tuhan, dan Allah pun membisikkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pencarian ini Nabi Ibrahim pun berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mati. Karena jika Tuhan mati, maka alam semesta ini pun selesai. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah meyakinkan hati Nabi Ibrahim bahwa Allah itu adalah Tuhan, dengan diperintahkan untuk mencincang-cincang burung, lalu disebarkan ke bukit-bukit, lalu atas izin Allah burung itu terbang ke arah Nabi Ibrahim dengan keadaan yang seperti semula. Sejak saat itu Nabi Ibrahim cenderung kepada agama yang tauhid, lalu mempercayai Allah bahwa Allah itu adalah semata-mata hanya Tuhan, hanya Allah lah Tuhan semata, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila memang ada kekurangan, itu murni dari saya, dan apabila hal-hal yang saya sampaikan benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.